Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Jumat 17 Juni 2022 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Sebanyak 2 buah rumah dan 1 barak di Kampung Kumai, Kecamatan Seruyan Hilir habis dilalap si jago merah. Dugaan sementara kebakaran dipicu adanya konsleting listrik dari salah satu bangunan rumah. Kebakaran rumah yang terjadi sekitar pukul 01.15 dini hari tersebut membuat warga panik dan hanya menyelamatkan barang seadanya. Dikarenakan rumah berbahan dasar kayu membuat api dengan cepat membesar dan menyulitkan petugas pemadam kebakaran. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan, Nurdiansyah mengatakan, setelah berjuang selama 2 jam, akhirnya petugas pemadam kebakaran mampu menundukkan si jago merah. Dalam kejadian tersebut, sedikitnya ada 3 bangunan yang terbakar dengan rincian 2 rumah warga dan 1 barak 5 pintu, di mana kondisi rumah habis terbakar dan hanya puing rumah yang tersisa. Nurdiansyah menyebutkan, untuk memadamkan api sebanyak 4 unit mobil damkar dikerahkan. Hal tersebut dikarenakan kondisi lingkungan yang cukup padat dan banyak rumah warga yang berdekatan. Ujung, ya alhamdulillah jalan itu masih bisa mobil pemadam masuk, ya. Dan kita kerahkan memang tadi malam tuh langsung 4 unit, jadi nggak tanggung-tanggung. Keempat-empatnya kita kerahkan ke sana karena memang kondisinya di lapangan, karena lingkungannya di situ kan padat ya, dan itu hampir semua konstruksinya kayu. Ada kesulitan pada saat memadamkan misalnya sumber air yang alhamdulillah karena situ dekat sungai ya, nah, jadi untuk sumber air nggak ada masalah ya. Itu artinya kendala di lapangan boleh dikata ya minim lah. Kebetulan juga karena itu kejadiannya tengah malam, untuk pengunjung yang nonton itu ya kurang lah. Hingga saat ini belum ada kepastian penyebab kebakaran dan kerugian yang terjadi. Namun berdasarkan dugaan sementara, kebakaran disebabkan adanya konsleting listrik dari salah satu bangunan. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan memberikan bantuan kepada warga yang tertimpa musibah kebakaran. Diharapkan bantuan yang telah diberikan dapat sedikit meringankan beban warga untuk sementara waktu. Bantuan yang disalurkan merupakan salah satu wujud kepedulian Bupati Seruyan terhadap warga yang rumahnya habis terbakar, di mana bantuan tersebut berasal dari berbagai instansi pemerintahan, diantaranya BPBD, Dinas Sosial, Dinas Perumahan, Inspektorat, dan sejumlah relawan lainnya. Asisten 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Adian Nur mengatakan, adapun bantuan yang diberikan kepada warga yang menjadi korban kebakaran yakni berupa sembako, mulai dari beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan berbagai keperluan lainnya. Memang bantuan yang diberikan masih terbilang sedikit, namun setidaknya dapat meringankan beban dari warga yang menjadi korban kebakaran. Asisten 2 menambahkan, pihaknya juga akan membangunkan rumah sementara layak huni bagi warga yang menjadi korban, di mana proses pembangunan rumah tersebut akan diupayakan secepatnya, sehingga masyarakat bisa lebih terbantu dan memiliki tempat tinggal sementara yang layak. Melakukan bantuan, beliau menyampaikan bersungkawa atas musibah ini dan titip salam ke sahabat menjalaninya. Tadi diperintahkan kami dari Pertimtan, insya Allah nanti kita akan bangunkan rumah sementara yang kita bisa ya, tapi sudah layak huni. Dan berdoakan mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat menjalani dan ada hikmah dari ini, mudah-mudahan mendapatkan yang lebih baik lagi. Diharapkan warga yang menjadi korban dapat bersabar dengan musibah yang menimpa dan ikhlas menghadapinya, karena di balik musibah akan ada hikmah yang lebih baik dan ganti rugi yang berlipat ganda. Tim Liputan Seruyan TV.
Seluruh berkas keberangkatan calon jamaah haji Indonesia, khususnya Kabupaten Seruyan, sudah dinyatakan lengkap, di mana ada sebanyak 8 calon jamaah haji yang akan diberangkatkan melalui Bandara Kuala Pembuat. Setelah 2 tahun tidak dapat berangkat akibat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, akhirnya pada tahun 2022 calon jamaah haji Kabupaten Seruyan bisa diberangkatkan ke Tanah Suci, di mana untuk proses dokumen dan manasik sudah dinyatakan selesai dan lengkap. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Seruyan, Anang Rusli mengatakan, untuk pemeriksaan calon jamaah haji yang akan berangkat sudah selesai dan semuanya memenuhi syarat. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, calon jamaah haji akan dilakukan tes PCR di Rumah Sakit Murjani Sampit. Menurutnya, para jamaah akan diberangkatkan dari Bandara Udara Kuala Pembuang menuju ke Banjarmasin. Dan sesuai dengan rencana, pelepasan calon jamaah haji akan dilaksanakan di pendopo Rumah Jabatan Bupati. Persiapan keberangkatan jemaah calon haji kita Kabupaten Seruyan itu alhamdulillah sudah clear, tinggal berangkat aja lagi. Proses seperti dokumen sudah selesai, terus pelaksanaan manasik juga sudah selesai, pemeriksaan kesehatan pun sudah selesai. Saat ini tinggal menunggu rencana tanggal 17 itu kita PCR di Rumah Sakit Murjani Sampit dan sudah dikoordinasikan. Tanggal 17 sore itu rencana pelepasan di Rujak Pak Bupati. Diharapkan tidak ada permasalahan teknis yang muncul saat proses keberangkatan nantinya, terutama kesehatan para calon jamaah haji saat melakukan perjalanan dapat tetap terjaga dengan baik, sehingga dapat dengan maksimal melaksanakan ibadah haji. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan memberikan apresiasi kepada seluruh pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas yang telah berhasil mendapatkan penghargaan. Puskesmas merupakan layanan kesehatan yang dapat digunakan masyarakat untuk berobat atau melakukan cek kesehatan, di mana keberadaan puskesmas di desa maupun kecamatan sangat diperlukan masyarakat, terlebih masyarakat yang tinggal di daerah pelosok dan jauh dari perkotaan. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, keberadaan puskesmas sangat penting dan sangat membantu bagi masyarakat yang sakit. Terlebih pelayanan yang berjalan baik akan membantu pasien untuk segera sembuh dan kembali beraktivitas, sehingga puskesmas memiliki peranan yang cukup signifikan dalam lingkungan masyarakat. Wakadua menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi kepada puskesmas yang berhasil mendapatkan reward atau penghargaan, dikarenakan dedikasi yang cukup optimal dalam melayani masyarakat baik yang sakit dengan gejala ringan maupun dengan gejala berat. Tentunya hal tersebut harus menjadi contoh bagi puskesmas lain untuk dapat meningkatkan pelayanan. Menjadi sebuah reward juga harapannya supaya puskesmas yang lain bisa mengikuti jejak puskesmas yang sudah mendapat penghargaan tersebut. Itu sangat kita apresiasi. Dan harapannya ke depan itu tetap berjalan bagi puskesmas atau OPD kesehatan yang memang layak itu ya sepantasnya kita berikan, karena itu sebuah penghargaan kepada dedikasi mereka selama bekerja. Ini contoh juga pola bagi yang lain. Ya, contoh juga bagi yang lain juga supaya mereka itu bisa lebih semangat lagi terkait dengan pelayanan, memfasilitasi masyarakat. Diharapkan meskipun sudah mendapatkan penghargaan pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh berkurang dan tetap maksimal, sehingga kesehatan masyarakat tetap terjamin dan tidak ada keluhan di kemudian hari. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta sekaligus mengingatkan agar bantuan hibah yang disalurkan pemerintah daerah tidak diperjualbelikan dan harus dimanfaatkan dengan sebaiknya. Dalam upaya meringankan beban masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, pemerintah daerah melalui instansi terkait memberikan bantuan hibah berupa mesin dan alat tangkap ikan. Namun bantuan yang disalurkan harus tepat sasaran dan memang masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan,
pemerintah daerah harus selektif memberikan bantuan dana hibah kepada para nelayan. Tentunya pendataan harus dilakukan dengan teliti dan melakukan survei lapangan, sehingga bantuan yang diserahkan tepat kepada masyarakat yang berprofesi di perikanan seperti nelayan air tawar, nelayan laut maupun nelayan tangkap. Menurutnya, bantuan yang telah disalurkan agar tidak diperjualbelikan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Dikarenakan masih banyak para nelayan yang belum menerima bantuan dan sangat mengharapkan bantuan hibah tersebut, apabila diperjualbelikan tentunya akan menimbulkan masalah di kemudian hari yang merugikan masyarakat. Kita sampaikan juga setiap penerima bantuan dana hibah itu terkhusus lagi untuk pertanian dan lain-lainnya, ini disampaikan masalah pertanian, masalah perikanan. Memang yang kita harapkan itu jangan dijual belikan, bahwa dan terkhusus juga kepada SOP terkait Dinas Perikanan itu harus selektif benar-benar ketika mereka menyalurkan bantuan hibah itu dan survei ke lapangan. Ini memang orang perikanan jangan-jangan nanti dikasih itu orang yang tidak berprofesi di perikanan, orang tukang ojek kan tidak pantas nih, yang cocok aja atau ojek itu menjual mesinnya yang memang disalurkan itu, yang memang orang yang berprofesi di khususnya perikanan, baik air tawar, laut, tangkap gitu loh. Jangan dikasih itu orang tukang ojek, mohon maaf nanti juga dikasih juga orang media, kan nggak benar itu. Diharapkan kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang memperjualbelikan bantuan hibah yang diberikan, sehingga masyarakat yang menerima bantuan khususnya nelayan dapat terbantu dan bisa meningkatkan kesejahteraan. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.